Jangan pernah merasa paling benar sendiri, karena kebenaran itu adalah milik penguasa. Jangan pernah merasa paling agamis sendiri. Karena apa? Karena mereka yang tidak punya agama akan marah. Jangan pernah merasa paling Pancasilais. Karena apa? Karena hanya mereka yang mengucapkan saya Indonesia, saya Pancasila. Itulah mereka yang paling Pancasilais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi bersama saya Ahmad Dhani di program Monolog Gue. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang menjadi hard news kemarin malam, kemarin siang, dan hari ini masih menjadi pembicaraan. Itu adalah soal bagaimana AHY digeser, bahasanya bisa macam-macam ya, digeser sebagai ketua umum, bisa juga digulingkan, bisa juga, bahasanya tergantung dari perspektif mana kita melihatnya. Tapi karena saya di sini mencoba untuk netral, menurut saya AHY digeser kedudukannya melalui KLB, konferensi luar biasa Partai Demokrat di Sumatera Utara, yang akhirnya memutuskan, setelah menimbang memutuskan Pak Muldoko menjadi ketua daripada Partai Demokrat yang baru, yaitu kemarin diputuskan menjadi sah, diketok Munas luar biasa KLB Partai Demokrat, dan Partai Demokrat kini terlepas dari kontroversialnya, sekarang Partai Demokrat memiliki ketua umum baru, yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Muldoko. Bagaimana cara kita memandangnya? Tunggu yang satu mau lewat. Kepala Staf Kepresidenan KSP, Muldoko, mengingatkan para pihak yang menggulirkan tudingan kudeta kepada kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY untuk berhati-hati. Muldoko mewanti-wanti agar jangan sampai isu ini menjadi fitnah. Jadi saya ingatkan, hati-hati, jangan memfitnah orang. Hati-hati, saya ingatkan itu, kata Muldoko di kediamannya. Muldoko menilai isu terkait kudeta ini sengaja dikembangkan untuk menarik simpati masyarakat. Ia pun heran dengan banyaknya pihak yang ikut diseret dalam isu ini, mulai dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Mahfud MD, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli, bahkan Partai Kebangkitan Bangsa PKB dan Nasdem. Biar apa urusan itu? Ketawa semua itu. Apa urusannya? Tapi juga marah, ujar Muldoko. Kendati demikian, Muldoko tidak menampik bahwa dirinya beberapa kali melakukan pertemuan dengan sejumlah pihak. Namun, dia tidak menyebutkan detail pihak-pihak yang dimaksud. Muldoko mengungkap pertemuan itu beberapa kali dilakukan di rumahnya dan beberapa kali di hotel. Dalam pertemuan tersebut, Muldoko mengaku mendengarkan banyak cerita dan emosi. Tetapi, Muldoko menegaskan bahwa dirinya sama sekali tidak kuasa untuk melakukan kudeta terhadap kepemimpinan Partai Demokrat. Hal ini karena Muldoko bukan kader Partai Demokrat. Selain itu, proses penggantian kepemimpinan suatu partai politik pun tidak bisa dilakukan sembarangan, melainkan harus sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai tersebut. Di Demokrat ada Bapak Susilo Bambang Yudhoyono, ada putranya Mas AHY. Apalagi kemarin dipilih secara aklamasi. Kenapa mesti takut dia? Kata Muldoko. Adapun isu pengambil alihan paksa kekuasaan Partai Demokrat mulanya digulirkan oleh AHY
dalam konferensi pers yang digelar Senin, tanggal 1 Februari 2021 siang. AHY menyebut orang yang ingin mengambil alih kursi ketua umum partainya ini berada di lingkaran terdekat Presiden Jokowi. Menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang kami dapatkan, gerakan ini melibatkan pejabat penting pemerintahan yang secara fungsional berada dalam lingkaran kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo. Kata AHY melalui tayangan YouTube Agus Yudhoyono. Tak berserang berapa lama, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Harzaki Mahendra Putra menggenapi pernyataan AHY. Harzaki menyebut orang di lingkungan istana yang hendak mengambil alih kekuasaan partainya merupakan Kepala KSP Muldoko. Demokrat beranggapan gerakan ini dilancarkan untuk menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik pada pemilu 2024. Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya. Demokrat! 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 Terima kasih. KLB ini adalah konstitusional seperti yang tertuang dalam ADART. Untuk itulah, sebelum saya datang ke sini, saya ingin memastikan 3 pertanyaan yang tadi saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Saya sama sekali tidak punya kekuatan untuk memaksa saudara-saudara untuk memilih saya. Saya tidak punya kekuatan untuk itu. Tetapi semua lahir dari sebuah keyakinan. Dan alhamdulillah ini sebuah kekuatan. Pak Marzuki Ali punya pengalaman di partai politik yang luar biasa. Saya punya pengalaman di militer dan pemerintahan. Para pendiri partai politik, Demokrat, para senior memiliki filosofi dan kebijakan yang sangat tinggi. Para DPP, DPD, DPC, dan organisasi saya memiliki semangat yang menggelora luar biasa. Jadi kalau semua kekuatan ini disatukan, maka akan menggemparkan Indonesia. Percaya? Oke, tadi kalian sudah membaca berita-berita dan memahami isi daripada berita kemarin. Bagaimana hebohnya Munas luar biasa KLB Partai Demokrat yang akhirnya memutuskan Bapak Jenderal Purnawirawan Muldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat yang baru, menggantikan atau menggeser atau menggulingkan Ketua Umum yang lama, yaitu AHY. Bagaimana pendapat saya kalau dilihat daripada tokoh ya Bapak Muldoko, ketokohan Bapak Muldoko, menurut saya Munas luar biasa ini, Munaslup ini, menurut saya berbeda dengan apa yang pernah terjadi di tahun 2004 atau 2003, saya lupa ya, saat sahabat saya Muhaimin Iskandar juga menggeser atau menggulingkan guru saya, yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Sebenarnya mirip-mirip peristiwanya ya, tapi yang berbeda di sini adalah Muhaimin Iskandar adalah kader utama
daripada Partai Kebangkitan Bangsa PKB, sehingga menjadi masuk akal ketika ada perebutan kekuasaan di antara PKB. Muhaimin Iskandar itu kader utama, selain juga keponakan Gus Dur. Muhaimin Iskandar itu adalah kader utama daripada PKB. Jadi wajar-wajar saja jika terjadi perebutan kekuasaan di antara sesama PKB, dan saat itu dimenangkan oleh Muhaimin Iskandar, dan sampai saat ini Muhaimin Iskandar menjadi ketua umum PKB yang sah, karena waktu itu disahkan oleh menteri bahwa PKB yang sah itu adalah yang dipimpin oleh Muhaimin Iskandar. Meskipun sebenarnya kita tahu semua, dalam hati kita tahu Caimin itu menggulingkan Gus Dur gitu ya. Saat itu presidennya SBY. Tapi saya tidak yakin saat itu SBY memerintahkan Caimin untuk merebut PKB. Karena saya saat itu masih ada di antara mereka berdua. Saya saat itu masih berada di antara Muhaimin dan di antara Gus Dur. Jadi saya paham benar. Jadi Munas luar biasa PKB saat itu dan Partai Demokrat saat ini itu nggak sama. Gitu, karena saat itu seperti yang saya ulangi lagi tadi ya, itu adalah konflik internal antara PKB, di dalamnya ada Caimin sebagai kader utama dan Gus Dur sebagai pemilik daripada Partai Kebangkitan Bangsa. Buat saya Gus Dur adalah pendiri dan pemilik gitu. Nah, beda sama yang sekarang terjadi gitu. Yang sekarang terjadi itu adalah tiba-tiba kader partai lain, yaitu Partai Hanura, yaitu Pak Muldoko, tiba-tiba menjadi ketua umum Partai Demokrat. Itu yang menjadi perbedaan yang mendasar. Apakah menurut saya itu sah atau tidak? Kita dengarkan dulu yang mau lewat ini sambil dipahami sebelum saya melanjutkan episode yang ini. Jadi begini, teman-teman. Menurut saya, ya, ini sebenarnya tergantung persepsi sih ya. Ada yang bilang, ya politik memang seperti itu. Politik memang seperti itu. Ada yang bilang Pak Harto juga dulu seperti itu. Saat mendukung salah satu parpol untuk jadi ketua, Pak Harto pun juga melakukan hal yang sama. Tapi begini teman-teman, itu kan di zaman Orde Baru ya. Kalau kita menganggap ini biasa, berarti nggak ada gunanya reformasi tahun 98. Karena apa yang dilakukan oleh rezim Orde Baru, itu juga dilakukan oleh rezim yang sekarang. Jadi artinya selama 23 tahun setelah reformasi, kita nggak beranjak daripada Orde Baru gitu. Harusnya apa yang pernah terjadi di Orde Baru itu tidak terjadi di zaman sekarang gitu kan. Apa gunanya mahasiswa-mahasiswa Trisakti itu meninggal apabila kita tetap masih melaksanakan demokrasi seperti yang dilakukan oleh Orde Baru ataupun Orde Lama. Jadi buat saya ini kan sangat obvious
kelihatan sekali perjalanannya nanti ya, nanti Partai Demokrat yang asli akan menggugat di PT UN ya. Nanti di tingkat pertama Partai Demokrat nanti menang, habis itu dibanding oleh Munaslup, oleh KLB Demokrat, mungkin menang lagi Demokrat, tapi endingnya di tingkat terakhir ya nggak perlu kecewa, karena ya memang inilah kekuasaan yang absolut, apapun bisa dilakukan oleh kekuasaan yang absolut. Jadi at the end Partai Demokrat akan tetap dipimpin oleh Muldoko ya. Tapi kalau buat saya pribadi menurut saya apa yang dilakukan oleh Pak Muldoko dalam merebut, istilahnya terserah, saya bingung istilahnya, mau merebut atau menggeser kedudukan AHY sebagai ketua umum Partai Demokrat. Menurut saya apa yang dilakukan oleh Pak Muldoko itu sah saat ini. Menurut saya ya, menurut pandangan saya sah. Jadi sebelum pengadilan memutuskan itu sah atau tidak, menurut saya apa yang dilakukan oleh Pak Muldoko itu sah. Kenapa? Ya, kenapa? Karena apa? Karena tunggu yang satu mau lewat. Sementara itu kita juga masih ingat ada pula yang punya keyakinan bahwa KSP Muldoko pasti mendapatkan sanksi dari atasannya karena ulahnya itu. Ada pula yang mengatakan KLB ilegal tersebut tak mungkin diberikan izin dan pasti akan dibubarkan oleh pihak kepolisian. Negara pun tak mungkin membiarkan dan membenarkan. Itu tanggapan dan komentar sekitar 1 bulan yang lalu. Tetapi hari ini sejarah telah mengabadikan apa yang terjadi di negara yang kita cintai ini. Memang banyak yang tercengang, banyak yang tidak percaya bahwa KSP Muldoko yang bersekongkol dengan orang dalam benar-benar tega dan dengan darah dingin melakukan kudeta ini. Sebuah perebutan kepemimpinan yang tidak terpuji, jauh dari sikap kesatria dan nilai-nilai moral, dan hanya mendatangkan rasa malu bagi perwira dan prajurit yang pernah bertugas di jajaran Tentara Nasional Indonesia. Ibarat peperangan, perang yang kita lakukan adalah perang yang dibenarkan. Sebuah war of necessity, sebuah just war, perang untuk mendapatkan keadilan. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, menuntun langkah kita, serta memberikan pertolongan kepada kita semua. Demikian pernyataan saya. Sekian. Dan terima kasih. Hati-hati di perjalanan Satulang. Kami tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih rekan wartawan, jaga kesehatan. Salam untuk para keluarga di kediamannya masing-masing. Sampai ketemu lagi. Makasih. Assalamualaikum. Jadi begini teman-teman. Jadi perbedaan penggulingan, perebutan kekuasaan partai atau apalah namanya itu ya, merebut kekuasaan menjadi ketua umum partai, itu kan sudah umum pernah terjadi ya. Pernah terjadi pada PDIP zaman Orde Baru, pernah terjadi di PKB di zaman Caimin menggulingkan Gus Dur 2004, 2003. Pernah terjadi juga pada Golkar ya, Munaslup di Ancol dan di Bali. P3 juga pernah lah. Itu cara penguasa mengobok-obok partai itu sebenarnya sudah lazim. Tapi kali ini adalah penggulingan kekuasaan terhadap ketum partai yang sah menurut saya. Karena apa? Karena Pak Jenderal Purnawirawan Muldoko adalah Kepala Staf Kepresidenan. Jangan lupa gitu ya. Jadi seandainya kita menganggap bahwa ini tidak sah, itu kita yang salah. Karena Pak Muldoko itu Kepala Staf Kepresidenan yang menggantikan AHY, bukan Caimin. Waktu itu Caimin bukan siapa-siapa. Atau misalnya Ketua P3 siapa? Muhroji siapa? Susah banget. Gus Romi. Gus Romi kan bukan pejabat negara yang tinggi gitu ya. Ini adalah Kepala Staf Kepresidenan menggeser secara sah. Karena Pak Muldoko ini sah sebagai Kepala Staf Kepresidenan ya. Camkan itu. Jadi kita rakyat biasa ini selalu sah, nggak pernah benar. Karena yang menggeser AHY sebagai ketum Demokrat adalah Kepala Staf Kepresidenan. Artinya apa? Artinya Presiden menyetujui. Nggak mungkin Presiden nggak menyetujui. Jadi ini sah. Percuma dibawa ke pengadilan, percuma. Karena ini yang menggeser adalah Kepala Staf Presiden. Jadi ini sah bahwa AHY telah diganti, digeser, digulingkan, apalah bahasa yang terserah. Sah. Gitu. Seandainya tidak sah, seandainya misalnya pengadilan umum PT UN ya memutuskan ini tidak sah, berarti Pak Muldoko ini nggak sah sebagai KSP gitu. Logikanya seperti itu ya gitu. Jadi penguasa itu selalu benar, penguasa itu nggak pernah salah. 6 FPI ditembak mati, yang benar siapa? Polisi. FPI-nya salah, rakyat salah gitu. Yang benar selalu penguasa. Begitu teman-teman ya. Sampai ketemu lagi bersama saya Ahmad Dhani di monolog berikutnya. Jangan lupa, jangan pernah merasa benar sendiri. Karena kebenaran itu adalah milik penguasa. Jangan pernah merasa paling benar sendiri. Karena kebenaran itu adalah milik penguasa. Jangan pernah merasa paling agamis sendiri. Karena apa? Karena mereka yang tidak punya agama akan marah. Jangan pernah merasa paling Pancasilais. Karena apa? Karena hanya mereka yang mengucapkan saya Indonesia, saya Pancasila. Itulah